Kalau doa kepada Allah itu yang lengkap. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang kepada kita ini minta kepada Allah setiap hari. Bahkan Allah Ta'ala cemburu bila mana ada makhluknya yang tidak mau berdoa kepada Allah. Enten kalian kulolan panjenengan leono uang teko nang omah kulolan panjenengan datang ke rumah kita setiap hari, raine ikut terus jaluk terus, bosan apa betul? Bosan apa betul? Bosan. Tiap kegiatan JPS yang jaluk duit Kiai Imam Syuhati bosan apa ora? Itu tugas. Bosan kita ini bila mana ada orang selalu datang minta mene teko mben teko ono ya alasan. Sing pertama kali nyuwun Kiai Ustaz, saya ini banyak utang, saya minta dibantu. Kenapa tuh Kiai? Mene teko Ustaz, bojo kula kate babaran durung duwe sangu kanggo yang rumah sakit. Jawab, sing metengi awakmu aku sing bayai. Marono teko maneh Ustaz, anak kula 7, sing setunggal durung bayar SPP, sing situke durung bayar buku, aneh-aneh macam-macam. Bosan menungso. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari diminta semakin senang, setiap hari diminta semakin senang, setiap hari kita berdoa semakin senang. Dan bahkan Allah cemburu bila mana kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benten Allah kalian kula lan panjenengan para rawuh. Maka ketika kita minta kepada Allah yang lengkap, tidak apa-apa itu. Ada sebagian ulama bilang kalau minta sama Allah jangan banyak-banyak. Lho niku makome beda. Makome benten. Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kalau ndonga kepada Allah cukup qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Niku tok ndongane. Qad kafani wis cukup kanggo kula terus Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ilmu rabbi, pengetahuan Allah, min su'ali wa ikhtiyari, apa yang aku minta dan apa yang aku ikhtiarkan. Itu makomnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibur rattib wali. Lek ndonga mek ngono tok isin nang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerak badhe nyuwun niku rumangsa akeh dosa, rumangsa akeh khilaf, rumangsa akeh maksiat, isin jaluk yang pangeran tetap jaluk, tapi dengan kalimat Allah hanya mengetahui apa yang aku inginkan, apa yang aku ikhtiarkan. Niku makomi para wali. Lu makomi kula lan panjenengan ojo tiru-tiru. Ojo tiru, wis jaluk, oh ya Allah, kula nyuwun sugih ngono. Ya Allah, kok enggak ada bojo setunggal tambah ngono. Tapi tukeran dhisik. Lo masuk cari di Imam Syuhati. Saya nggak ikut-ikut Bu, Kiai Imam Syuhati tadi bisik-bisik bib tambah ono bab niku. Bandar muga bojo kula ngirengaken. Jamaah kan Allah Subhanahu wa Ta'ala minta, ya Allah berikan saya ilmu yang barokah, ya Allah berikan saya jabatan. Andai kata suatu saat saya menjadi pejabat, maka saya akan membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten napa-napa. Mubah, perkara sing mubah para rawuh, ketika kita minta, ketika kita lakukan, nggak akan berpengaruh apapun. Tapi kalau umpamanya kita niatkan karena untuk perjuangan Allah dan Rasulnya, perkara sing mubah dadi ini oleh ganjaran. Jenengan nyuwun sugih ora oleh dosa, ora oleh ganjaran. Ya Allah, panen saya ya Allah tahun ini kalau bisa 100 ton, ya ora dosa, ya ora ganjaran. Ya Allah, jadikan saya ya Allah masa-masa yang akan datang menjadi DPR, ya ora dosa, ya ora oleh ganjaran. Ya Allah, suatu saat ya Allah kau jadikan saya sebagai Kapolsek, Kapolres, Kapolda, jadi presiden, ya ora dosa, ora duwe ganjaran. Tapi panjenengan tembelono akhirnya kelawan napa? Kelawan niat perjuangan Nabi Muhammad oleh ganjaran. Ya Allah, jadikan saya sing sekolah di Nurul Hidayah. Tadi saya tanya-tanya, SMK-nya apa jurusannya? Teknik motor, ya, montir, dan apa lagi? SMK-nya apa? Akuntansi. Wah, dungo yang pangeran sing teknik motor. Ya Allah, saya saat ini belajar teknik motor. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya ya Allah. Masa-masa yang akan datang saya punya pabrik motor. Oh no.
Cuk tanggung-tanggung, duwe pabrik motor. Tidak apa-apa, dengan saya punya pabrik motor ya Allah, saya akan berikan orang-orang di sini motor gratis kabeh. Tapi muline kudu bayar. Dengan perjuangan ini ya Allah, maka harta saya akan saya infakkan. Saya sekarang ini sekolah di Nurul Hidayah. Suatu saat saya menjadi pengusaha yang punya motor sendiri, punya pabrik motor sendiri. Insya Allah Nurul Hidayah beres urusannya ya Allah. Ada monodo. JBS malam ini, waduh kepleh kabeh. Tahun-tahun yang akan datang. Karena apa? Yang lulus sukses kabeh di Batako kabeh. Amin. Amin Allahumma. Beres. Ya Allah, yang akuntansi juga demikian. Ya Allah, jadikan saya menteri keuangan ya Allah. Andai kata saya menjadi menteri keuangan, saya akan berjuang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi ditembel akhirat apa saja yang akhirnya nempel kepada Nabi Muhammad maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang nempel dengan Nabi Muhammad semuanya mendapatkan anugerah dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula lan panjenengan para rawuh wong sing cilik-cilik ngene iki. Kula lan panjenengan umat akhir zaman niku imut-imut cilik-cilik. Benten kalian umat-umat terdahulu, umat-umat Bani Israel gede-gede. Dukur-dukur, ganteng-ganteng, wayu-wayu. Umat akhir zaman aduh ceplek-ceplek. Tapi kita menjadi khairul ummah, menjadi sebaik-baiknya umat para rawuh. Kenapa itu? Mobil-mobil Jerman itu luwih larang ketimbang motor-motor teko Cina. Ya jelas, karena apa? Onderdil api-api, wajar. Tuku mobil Jerman larang, tapi nggak rusak-rusak 10 tahun kayak ganti. Tuku barang Cina setahun ganti. Beda, onderdilnya mahal, onderdilnya bagus, maka menjadi mahal, wajar. Empuk wajar. Loh, kan logikanya begitu. Hidup di dunia itu likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Semua itu karena ada sebab. Apa barang sing toko Jerman luwih larang krana barang iku istimewa, onderdilnya istimewa, semuanya dibuat dengan bahan-bahan yang istimewa, wajar mahal. Lo logikanya kan kalau umat yang paling baik itu umat yang paling ganteng kan ngono. Umat yang paling kuat itu umat yang paling gede-gede, umatnya Nabi Adam. Dukur-dukur, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Umatnya nabi-nabi yang lain logikanya begitu. Tapi kenapa kita umat akhir zaman ini ibaratnya onderdil hemat, paket hemat, tapi kok paling larang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Lu gak masuk akal para rawuh. Barang murah tapi didol larang kaya payu. Inilah umat akhir zaman. Onderdilnya paket hemat, paket hemat kita ini hemat semua. Baju, bikin baju hemat, bikin songkok hemat, bikin celana hemat. Gak koyo zaman biyen. Yo apa ceritane? Umat Nabi terdahulu, Nabi Adam itu dukurnya sampai dalam salah satu kitab dijelaskan 80 dhira'. 80 dhira' tingginya Nabi Adam. Yo apa yang jahit kelambi. Lah umat akhir zaman hemat. Bahkan ada yang ukurannya S, ono sing SS mana? Sing super semul ono. Super semul wis pokoknya paling cilik ono umat akhir zaman. Barangnya onderdil biasa. Ganteng ya wis biasa-biasa, terlalu ganteng ya ora, terlalu elek ya ora. Terlalu kuat ya ora, terlalu lemah juga enggak. Paling akeh umatnya Nabi Muhammad lek umpamane ana gendurenan paling akeh rebutane. Wis iku wis rebutan, tapi paling mahal di sisi Allah. Kenapa? Karena ada sebab nyenden kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Maka apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, yang tadinya tidak berharga menjadi berharga, yang tadinya tidak ada nilai menjadi nilai, yang tadinya tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairul ummah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dungo teng pangeran, monggo dungo sing kuwat sing wakeh, ndak apa-apa keranten Allah Subhanahu wa ta'ala senang bila mana hambanya berdoa kepada Allah dengan doa-doa apapun, maka itu adalah menunjukkan kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan lupa, setiap daripada hajat kita, perkara-perkara mubah disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ilmu fikih dijelaskan apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ketika itu mubah akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakati syafaati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ayo semuanya, semuanya yang bisa katanya cinta Nabi Muhammad, suaranya keluarkan semuanya. Rayakan nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada junjungan kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Yang kanan kiri belakang, sini kiri, ayo salawatan. Para rawuh kang minulya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ngendikan, mengingatkan kepada kita, memberikan kabar gembira kepada kita. Apa kata beliau yang diriwayatkan, yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendikan fi hadithi atau fi makna hadithi, hudur majlis ilmin khairu min alfi raka'atin wa khairu min alfi iyadati maridin wa khairu min huduri alfi janazatin. Di Rasul Nabi Muhammad,
hadir ke majelis-majelis ilmu, hadir ke lembaga-lembaga pendidikan, sing sekolah di madrasah, sing sekolah teng SD, SMP, SMA, kuliah, itu semua adalah majalis ilmi, majelis-majelis ilmu semuanya. Pesantren-pesantren, majalis ilmi, JBS, jalur bersolawat, kita hadir adalah bagian daripada majalis ilmi, tempat-tempat ilmu. Apa kata Rasulullah? Kebahagiaan. Apa kata Rasulullah? Hadiah. Apa kata Rasulullah? Balasan bagi orang yang hadir ke majelis-majelis ilmu. Nopo hadiahnya? Khairu min alfi rakaatin. Niku ganjarane luwih ageng ketimbang cuman sekedar 1000 rakaat salat sunnah. Panjenengan rawuh teng mriki niki, hadir ke majelis ilmu, ke JBS, hadir saat ini, itu sudah mempunyai keutamaan apa? 1000 rakaat ibadah sunnah. Sing sekolah SMK niatnya apa? Dole ilmu, mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sing sekolah SD, sing sekolah SMP, sing sekolah SMA, nyandi sekolah bu, kok sekolah? Dole ilmu, majelis ilmu. Sing berangkat nang pesantren, menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren, mereka semua, termasuk kita semua yang hadir pada saat ini, mempunyai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada lebih mulia dari sholat 1000 rakaat. Kinten kulolan panjenengan sinten sing sanggup sholat sembahyang 1000 rakaat ku sopo? Oh kadang-kadang sholat subuh merong rakaat si pakai tawar-tawaran di pangeran. Jari ini Allah waktu ini sholat subuh aja sampai srengenge metu ditawar meduhur nawar nang pangeran. Kadang lho tangi meduhur sing nawar man golek kopi sih. Endi kopi ku mau? Lho kadang-kadang duduk golek jeding kanggo wudu para rawuh. Wis nawar, waktu ini ditawar, begitu bangun daripada tidurnya untuk sholat subuh sik ndolek HP dhisik. Kira-kira ana WhatsApp apa saiki? Apa maneh sing kae seneng-senengan? Sing lanang ambek wedok ambek lanang, waduh, kae tangi turu langsung didoleki. Kira-kira yang apa ya sekarang ya? WA, ASS jadinya. Assalamualaikum lo ASS. SS jawab sesijine WLS jadi. Loh, apa WLS? Waalaikumsalam. Assalamualaikum ditawar bisa. Ya yang lagi ngapain? Wah. Jadi ini sing lanang, sing wedok jawab, oh saya lagi bantu ibu. Dijawab pisan, bareng ngono takon pisan sing wedok. Ya yang lagi ngapain? Oh alhamdulillah lagi ibadah. Wah, memang Romeo ku ahli ibadah. Wah. Jawab kate, iya dong, siapa dulu pemuda JBS? Batukmu. Pemuda BD JBS sholat tawar-nawar. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adalah anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. 1000 rakaat jemaah. Siapa yang sanggup diantara dari kita? Zaman Bani Israel wonten ummate Nabi Musa alaihissalam yang ibadahnya itu 500 tahun tok ibadah tok, ninggal no bojo, ninggal no anak, nek jero gua ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan aktivitas apapun selama 500 tahun. Itu zaman dulu. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Utsman ibn Affan, diriwayatkan bahwasanya beliau di rakaat pertama hatam Quran, rakaat kedua hatam Quran. Kula lan panjenengan hatam napa? Kulhu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi, petang rakaat yo kulhu bisa. Kulhu mana? Tak tutup kulhu terus. Loh ini sahabat-sahabat Nabi 1000 rakaat, masya Allah. Kapan? Tak bakal. Tapi kita bisa mendapatkan pahala lebih daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Dengan apa? Dengan hadir majelis ilmu. Loh ini anugerah. Loh ya nopo kula sing kalian dagang ini ya nopo? Hadir teng JBS, ambil nggo dagangan podo oleh ganjaran pisan 1000 rakaat, si oleh ganjaran oleh duit mulai ini. Loh nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
Kenapa? Karena hadir majelis ilmu kita disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu para rawuh, bukan hanya itu, dan apalagi kata Rasulullah, sik durung mari pahalanya, hadiahnya belum sampai dengan 1000 rakaat saja, ditambahi lagi kata Rasulullah, khairun min alfi iyadati maridin, dan bahkan pahalanya lebih baik, lebih banyak daripada sekedar mengunjungi 1000 orang sakit. Mengunjungi 1000 orang sakit, iyadatu maridin, itu adalah jemaah, ini alamat ini sudah Kiai. Kalau sudah begini alamat kudu mari Kiai. Tinggal 2 bab berarti lanjutkan JBS lagi Kiai. Bismillah, Bismillah. Wah, ya. Baik. Baterainya, ya. Nanti kalau umpamanya ganti baterai masih belum bagus juga, wis bungkusan tak kau mulai yang Palembang. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas menjenguk orang sakit itu perintahnya Allah dan Rasul. Perintahnya Allah dan Rasul adalah menjenguk orang sakit. Hadir majelis ilmu para rawuh itu pahalanya lebih daripada sekedar menjenguk 1000 orang sakit. Tambah mana? Apa cerita Rasulullah? Yang terakhir, hadir majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada menghadiri, mensolati 1000 jenazah. Masya Allah. Padahal pahalanya mensolatkan jenazah itu apa kata Rasulullah? Man shalla 'alal maghfur, niku usikum nafsi bitaqwallah. Kalau nasihati kula piyambak dan semua yang hadir, ayo jangan lupa selalu hadir mensolati jenazah. Kenapa? Karena fadilahnya man shalla 'alal maghfur ghufiralah. Barang siapa yang mensolati jenazah yang diampuni dosanya oleh Allah, maka yang mensolati diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para rawuh wonten tiyang kang tilar yang meninggal dunia, bila mana disolati sampai lebih daripada 3 saf, maka orang yang disolati ini sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang yang disolati ini diampuni dosanya oleh Allah, maka yang mensolati juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak pahala, banyak fadilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita umat akhir zaman, umat sing paket hemat ini. Banyak sekali anugerah rasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kemahalan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, termasuk menghadiri, mensolati orang yang meninggal dunia. Maka orang yang meninggal dunia diampuni barokahnya orang yang mensolati, dan orang yang mensolati juga mendapatkan pengampunan dari Allah daripada jenazah mayit yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia selalu dilapangkan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijembarakan kuburannya kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan guru-guru kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hati kita semua diikat di dalam hubungan ukhuwah Islamiyah, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada ulama-ulamanya Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak ketika kita meninggal dunia, orang yang menggali kuburan kita diberikan ringan tangan mereka untuk menggali kuburan kita semua, dan mudah-mudahan orang yang akan mengangkat jenazah kita diberikan ringan di dalam mengangkat jenazah kita, dan mudah-mudahan mereka semua kelak yang hadir daripada jenazah kita diingatkan kakinya untuk melangkahkan kakinya, hadir mensolati jenazah kita semua, sehingga kita semua selalu mendapatkan anugerah hidayah, pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah modal cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kelak menyelamatkan kita daripada fitnah azab kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan daripada fitnah soal mungkar nakirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rasa senyum dan tersenyum bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta doakan, kita baca Fatihah untuk almarhum Kiai Al-Ustadz Imam Tauhid bin Kiai
Kiai Haji Ahmad Jauzi yang Allah Subhanahu wa taala telah panggil beliau. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak beliau dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ibadah Al-Ustaz Kiai Imam Tauhid bin Kiai Ahmad Jauzi, dan insyaallah mudah-mudahan selalu membahagiakan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ala hadhihi niyyah wa kulli niyyati salihah, dan ditambahi sahabat saya, wasilah, perantara, asbab saya masuk ke lingkungan jalur ini, yaitu Al-Akh Kiai Abdul Karim. Mudah-mudahan selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburan beliau, dilapangkan amal-amal beliau, dan diterangkan kuburan beliau, anak-anak beliau dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, dan keluarga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lembaga di mana beliau berjuang mudah-mudahan selalu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua, keluarga kita semua, ayah ibu kita semua, guru-guru kita semua, dan sahabat-sahabat kita semua, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kulli niyyati salihah. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا